Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu meneruskan sistematika penulisan. Yang kemarin kan di bab 1, nah yang sekarang aku akan menyelesaikannya yaitu pembahasan dari sistematika penulisan dari bab 2 sampai bab 5. Nah, kemudian langsung aja biar nggak lama-lama. Poin yang pertama yang mencakup di bab 2 yaitu landasan teori ya dia. Poin pertamanya adalah deskripsi teoritik. Di sini sudah jelas deskripsi itu bermakna menjelaskan atau menggambarkan secara teorinya. Berarti kalau secara teori tentu saja di situ kita akan mencantumkan beberapa pendapat para tokoh atau beberapa rujukan jurnal atau beberapa definisi-definisi yang berkaitan dengan kata-kata yang kita cantumkan di dalam judul kita gitu. Itu secara teori gitu. Nah, kemudian di bagian bab 2 ini, poin utama yang kedua yaitu teori-teori tentang pengembangan model. Nah, di sini isinya kalau punya aku kemarin, aku menjelaskan pengertian pengembangan model, sama macam-macam pengembangan model, dan relevansi pengembangan model. Jadi, mungkin untuk yang melakukan penelitian pengembangan, insya Allah nggak asing lagi ya dengan istilah pengembangan model gitu. Jadi, ketika kita mengembangkan suatu produk, kita menggunakan model punya siapa? Apakah model punya Eddy, punya Azure, atau 3D, atau 4D, atau misalkan ada model lain punyanya Pak Sugiono gitu, ada yang 10 langkah, ada yang 7 langkah, aku lihat dari beberapa jurnal ya. Jadi itu menyesuaikan dengan kemampuan kita dan menyesuaikan dengan waktu yang akan kita gunakan gitu. Kemudian masuk ke sistematika yang ada di bab 3, yaitu poin yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Di sini sudah jelas kita menyebutkan tempatnya di mana dan waktu penelitiannya ini dari bulan berapa sampai bulan berapa gitu. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu desain penelitian pengembangan. Kalau kata lain dari desain penelitian pengembangan ini istilahnya jenis penelitian pengembangan yang kita gunakan apa. Nah, di situ isinya kita kalau penelitian R&D, maka dijelaskan penelitian R&D ini apa saja menurut beberapa tokoh, menurut beberapa sumber. Kemudian poin yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Nah, barulah di sini kita dipaparkan karena tadi aku sudah menyebutkan bahwa model pengembangannya punya aku itu Eddy. Nah, di sini dijelaskan secara rinci, serinci-rincinya, sejelas-jelasnya di bagian prosedur penelitian pengembangan ini langkah. Nama lain dari prosedur itu kan langkah-langkah atau urutan-urutan dari penelitian pengembangan punya kita itu seperti apa. Punya aku sudah jelas karena menggunakan model Eddy. Nah, kemudian di situ aku sebutkan dari mulai tahap 1 sampai tahap 5. Tahap pertama analisis. Dijelaskan secara gamblang pengertian analisis ini apa. Kemudian pada tahap analisis ini aku menganalisis di bagian apa. Pada analisis kebutuhan siswa kah? Atau analisis kinerja dan sebagainya. Nah, kemudian di poin yang keduanya yaitu desain. Nah, tahap di sini kita akan difokuskan pada desain ini yaitu pemilihan materi. Jadi di desain ini ya sebagaimana ketika seseorang mendesain sesuatu ya, merancang sesuatu. Kayak misalkan aku membuat media kartu bergambar. Dalam media kartu bergambar itu apakah akan satu buku selama 1 semester dimasukkan semua di media kartu bergambar? Tentu tidak. Jadi di situ aku pemilihan kosakata yang difokuskan apa, pemilihan materi yang aku fokuskan apa, ada berapa judul kah, akankah untuk 1 semester atau untuk selama 2 semester gitu misalkan begitu. Nah, kemudian tahap ketiga pengembangan. Di sini aku sudah di tahap ketiga ini kita sudah mencetak medianya. Sudah jadi gitu medianya. Nah, kemudian tahap yang keempatnya implementasi. Dijelaskan lagi secara rinci implementasinya dilaksanakan seperti apa. Kemudian evaluasinya di sini dijelaskan juga. Tahap evaluasinya menggunakan tes atau non tes begitu. Dan sistematika penulisan langkah yang kelima di bagian bab 3 yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Kalau spesifik itu berarti kan apa ya? Lebih khususnya
media yang kita kembangkan ini seperti apa. Punya aku kan media kartu bergambar, ukurannya seperti apa, kertas yang digunakannya kertas apa, kemudian dijelaskan lebih spesifik penggunaannya nanti seperti apa, kemudian nanti tesnya ini bagaimana gitu. Jadi spesifiknya selama kita nanti akan menggunakan media ini nih gimana gitu. Kemudian poin yang kelima yaitu subjek uji coba penelitian pengembangan. Di sini subjek uji cobanya itu aku melibatkan kepada 4 orang ya kalau nggak salah, iya 4 orang, yaitu 2 dosen untuk validasi media dan 2 dosen untuk validasi materi. Oke, kemudian yang selanjutnya poin di bab 3 yaitu uji coba produk. Nah, uji coba produk ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari validator sehingga produk benar-benar layak dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Tentu saja uji coba produk ini kalau menurut kita untuk menunjukkan melihat feedbacknya gitu. Hasilnya itu seperti apa setelah dengan adanya uji coba produk ini. Tentu kita membutuhkan masukan ya. Misalkan kita uji coba produk dulu dengan ahli validasi materi, validasi media, misalkan kurang tepat, tentu harus direvisi, kita revisi. Ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki gitu. Sehingga nanti udah final si produk ini baru betul-betul kita implementasikan kepada siswa terkait atau kepada misalkan kepada masyarakat mungkin, misalkan kalau produknya yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir di bab 3 ini poinnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini ada proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Baik itu dari hasil wawancara atau catatan lapangan atau dari dokumentasi. Jadi di sini kita dianalisis gitu. Akankah kita menganalisisnya secara kualitatif, dideskripsikan secara gamblang, digambarkan dalam bentuk teks? Atau akan kita analisis secara kuantitatif? Tentu saja kalau kuantitatif kita sudah paham betul ini berhubungan dengan rumus, hitung-hitungan, dengan perhitungan persentase, dengan angka lah hubungannya kalau yang kuantitatif. Di sini kita menyesuaikan. Berdasarkan data yang kita dapat, penelitian kita ini akan menggunakan teknik analisis data yang mana? Yang kuantitatif kah atau kualitatif? Atau mungkin dua-duanya akan kita gunakan. Jadi itu saja yang dapat aku sampaikan. Misalkan ada pembahasan aku yang berbelit atau kurang dimengerti, aku mohon maaf. Karena hanya sebatas itu saja kemampuan aku. Untuk yang agak kurang jelas atau ingin dipertanyakan, boleh kalian tanyakan di komentar video ini atau mungkin bisa DM ke aku ya. Oke, sekian. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.